Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Masjid Mujahidin, Jalan Perak, Surabaya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi. Materi ini sama dengan materi yang saya sampaikan tadi pagi di Kota Malang, ya. Kenapa sama? Karena menurut saya penting untuk difahami. Dan yang kedua, baru saja nyampe saya dari Malang, tidak mungkin untuk mempelajari materi baru. Jadi saya sampaikan yang sudah saya biasa sampaikan, yang sudah saya sampaikan tadi. Ini sekaligus pelajaran buat para kawan-kawan yang menjadi dai atau mubalik, ya. Selalu tampil. Kalau tidak siap, sampaikan apa yang disampaikan kemarin, ya. Jangan sampai nggak tampil. Ulangi, tidak apa-apa. Karena memang hati manusia itu butuh pengulangan-pengulangan. Akal mereka butuh pengulangan. Apalagi terhadap materi-materi yang diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Maka sekali lagi saya mengulangi apa yang saya sampaikan tadi pagi di Masjid Al-Ikhlas, Malang, ya. Nah, Ikhwanu fiddin rahimakumullah, orang mukmin itu dalam kehidupannya di muka bumi atau di dunia ini tidak ada yang ditakuti kecuali satu. Orang mukmin tidak takut mati. Mati jumpa kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin tidak takut sakit. Sakit perontok dosa. Orang mukmin tidak takut musibah. Musibah menambah pahala. Orang mukmin tidak takut hidupnya lama atau panjang umur. Kenapa? Makin panjang umur, peluang untuk beramal makin banyak. Terus yang ditakuti orang mukmin itu apa? Cuman satu saja, selama dia hidup di muka bumi ini. Apa itu? Kesesatan. Yang ditakuti kesesatan. Sahabat juga begitu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib, kata Rasulullah. Di hadapan kita ada dua sunnah, sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Sunnah Rasul kita sudah pelajari dan akan tetap kita pelajari. Sunnah sahabat, sunnah-sunnah sahabat. Di antara sunnah sahabat itu, di antara hal yang paling ditakuti di dalam hidupnya bagi sahabat adalah kesesatan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kenapa? Karena para sahabat mempunyai satu akidah. Apa akidahnya? Seorang muslim punya peluang untuk sesat. Sholat, puasa, haji. Tapi ingat, kalian punya peluang untuk sesat.
Nih saya sampaikan beberapa ayat yang menjadi landasan daripada akidah ini, bahwa seorang muslim bisa sesat. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 19 ayat 59, ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Coba lihat. Setelah generasi yang baik, para sahabat, para tabi'in, nanti akan muncul generasi muslim yang jelek. Dia kata Allah, yalqauna ghayyan, hidupnya selalu sesat. Pagi sesat, siang sesat, malam sesat. Kecil sesat, muda sesat, tua sesat. Tinggal di Surabaya sesat, pindah Jakarta tambah sesat. Pindah Kalimantan tambah sesat. Sesat. S2 titelnya, selalu sesat. Ghayyan. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, hati-hati, orang Islam bisa sesat. Di dalam ayat ini disampaikan sebabnya dua. Kenapa dia sesat? Sebabnya dua. Adha'us shalah wattaba'us syahawat, menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 87. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Sebelum saya jelaskan ayat ini, saya akan jelaskan asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Ada satu peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Peristiwa apa itu? Datang 3 orang mujahidin, baru saja pulang dari perang Tabuk, datang di hadapan Rasulullah, dan 3 orang mujahidin ini mengatakan, ya Rasulullah, kami baru saja pulang dari perang Tabuk, teman kami syahid. Hari ini kami membawa ghanimah, rampasan perang untuk kau gunakan untuk membangun istana. Kaget Rasulullah. Rasulullah dituduh korupsi, mengambil rampasan perang untuk membangun istana. Belum pernah ada sahabat yang melakukan hal seperti itu. Mengejek Rasulullah, ini mujahidin. Memang mereka tulako. Tulako itu orang yang baru masuk Islam karena futuh Mekah. Akhirnya oleh Rasulullah disuruh berangkat perang. Pulang ucapannya seperti itu. Langsung turun ayat surat 9 ayat 65-66. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Salah ya saya. Sebentar, saya ulangi lagi. Tadi saya baca ayat apa itu? Surat 9 ayat 65-66 ya. Bukan surat 9 ayat 65-66. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah Allah Rasulnya kalian hina, ayat-ayatnya kalian ejek-ejek? Mereka gemetar. Akhirnya mereka minta maaf. Sebelum sempat Rasulullah menjawab tak maafin, Allah menurunkan ayat 66. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah minta maaf, kalian sudah kafir setelah iman. Kurang dari beberapa jam, hanya dalam satu hari, tidak ngapa-ngapain, hanya mulutnya mengucapkan dalam tanda kutip penghinaan terhadap Rasulullah. Qad kafartum ba'da imanikum, kafir setelah beriman. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Nih, mujahid muslim baru saja pulang dari berjihad bisa kafir. Walaupun sebab kekafirannya beda, sebab kekafirannya menghina Allah, Rasulnya, dan Quran.
Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, surat 9 ayat 87. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Sebelum saya ceritakan ayat ini, saya akan ceritakan asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Jadi memahami asbabun nuzul itu perlu juga, ya. Nah, waktu itu Rasulullah berada di kota Mekah, di kota Madinah maksud saya, sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah. Di samping sebagai nabi, beliau pemimpin. Di samping sebagai rasul, komandan. Program Rasulullah dua, imma jihad wa imma dakwah. Dakwah dulu, kalau dakwah dihilangi, jihad. Kalau dakwah dihalangi, dirintangi, jihad. Pada satu waktu Rasulullah mengeluarkan satu ultimatum, ndang berangkat perang lu. Padahal waktu itu musim panas, Madinah panas atas, panas bawah. Dan musim panas di kota Madinah itu buah kurma sedang ranum-ranumnya. Pekerjaan yang paling disukai oleh penduduk kota Madinah, menikmati buah kurma sambil menikmati semilir angin di siang hari, puncak kenikmatan. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, berangkat perang. Mereka tahu perang itu bisa berbulan-bulan, kadang naik kuda, kadang jalan kaki, berat. Karena itu ada sebagian sahabat rodu bi ayyakunu ma'al khawalif, lebih memilih bergabung dengan al-khawalif. Khawalif itu orang yang boleh ditinggal, tidak ikut perang tidak apa-apa. 4 kelompok, wanita, anak-anak, orang tua, orang sakit. Mereka kuat, pemuda, sehat. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Apa kata Allah? Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ditutup mati hatinya dan tidak akan pernah bisa faham Islam selama-lamanya. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran, Muslim bisa sesat. Bentuk kesesatannya apa? Ditutup mati hatinya dan tidak pernah faham Islam. Dari pengajian ke pengajian, dari halakoh ke halakoh, tidak pernah faham. Apa sebabnya? Tarkul jihad, meninggalkan jihad. Maka iman fiddin rahimakumullah, dari 3 ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan. Apa itu? Muslim bisa sesat. Muslim bisa sesat. Dan ini yang paling ditakuti oleh sahabat. Apa kata Hasan Basri? Ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq. Tidak ada yang paling takut terhadap kesesatan kecuali mukmin, dan tidak ada yang paling merasa aman kecuali orang munafik. Beda dengan kaum muslimin hari ini. Yang paling ditakuti apa? Kolesterol. Gula darahnya naik. Dia jadi orang yang paling bingung sak Surabaya. Kenapa? Anaknya kena demam berdarah, tapi dia tidak pernah sedih kalau anaknya tidak pernah sholat subuh di masjid. Karena salah satu tanda orang munafik berat melakukan sholat subuh dan sholat isya. Maka iman fiddin rahimakumullah. Nah, ini yang pertama. Kita sudah sampai kepada satu kesimpulan. Ingat, jangan merasa tenang. Orang mukmin, orang Islam bisa sesat. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman fitnah. Yang paling banyak dijual hari ini kesesatan. Yang paling banyak diproduksi kesesatan.
Di tempat yang paling beradab, di mana orang mencari ilmu, di sana paling banyak didapatkan kesesatan. Salah satunya apa? Universitas. Dan program yang paling banyak dilakukan oleh media, penyesatan. Hati-hati. Kesimpulan yang pertama, Ustadz, keluarga bisa sesat gak? Bisa. Istrinya muslimah, suaminya muslim, waktu menikah diiringi oleh doa, dengan air mata, dengan ceramah yang bagus. Bisa gak sesat? Bisa. Peluang ke arah sesat? Bisa. Yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini biasa saya sampaikan, saya ulang kembali, tulis baik-baik, hafalkan. Surat 64 ayat 14. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati terhadap mereka. Siapa itu? Anak dan istrimu. Kenapa ya Allah? Punya peluang untuk menjadi musuh. Lu tidak ada yang paling jelek kepada kita kecuali musuh. Ya Pak ya? Musuh. Makhluk yang paling jelek buat kita ya musuh kita. Musuh kita istri kita. Ajib. Dan musuh kita yang kita lahirkan, anak-anak kita. Kenapa begitu? Sesat. Antum tahu asbabun nuzul ayat ini? Kenapa ayat ini diturunkan? Di dalam kitab Lubabin Nukul fi Asbabin Nuzul, di dalam tafsir Ibnu Katsir pun dijelaskan. Ada seorang sahabat, waktu itu diajak oleh Rasulullah, ndang berangkat hijrah. Dia tidak mau. Ya Rasulullah, saya tidak bisa berangkat. Kenapa? Digandoli istri. Araf tadi digandoli, dipegang sama istrinya, kerah bajunya dipegang sama istrinya. Jangan berangkat hijrah. Akhirnya dia tidak berangkat hijrah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sekian tahun baru dia berangkat hijrah. Waktu dia berangkat hijrah, dia lihat, Masya Allah, sahabat hampir setiap hari dibina oleh Rasulullah, pemahaman Islamnya tinggi. Dia belum lulus Iqra 1. Hanya dia curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pemahaman Islam saya rendah. Ini gara-gara istri saya nggak hijrah, dia gandoli saya. Apa kata Rasulullah? Maafkan dia. Tapi ingat, istri punya peluang untuk menjadi musuh. Berarti kita sudah sampai kepada kesimpulan yang kedua. Rumah tangga muslim dan muslimah pun bisa sesat. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Bisa sesat. Nih saya biasa nyampaikan ayat ini, saya ulang kembali ya. Catat baik-baik, tolong dihafalkan bersama istri dan anak-anak antum. Catat baik-baik, surat 39 ayat 15. Catat baik-baik. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Tahukah Anda siapakah orang yang paling rugi? Orang yang rugi adalah yang memasukkan dirinya, anaknya, istrinya ke dalam api neraka. Padahal fungsi bapak menyelamatkan anak dari api neraka. Fungsi suami menyelamatkan istri dari api neraka. Tapi ini justru dia yang memasukkan. Rumah tangganya sesat. Program utamanya memasukkan anak istrinya ke dalam api neraka. Naudzubillah min dalik. Rumah tangga itu sudah mulai banyak di zaman fitnah ini. Nah, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Terutama di zaman sekarang ini harus hati-hati. Program penyesatan dilakukan oleh banyak orang. Dan kalau ditanya, kau menyesatkan, membuat kerusakan? Oh tidak, saya membuat sesuatu yang baik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu. Surat Al-Baqarah.
Ayat di tengah-tengah, halaman kedua sebelah kanan. Ayatnya cari sendiri. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan membuat kerusakan, dan puncak kerusakan adalah penyesatan, apa kata mereka? Kami melakukan usaha perbaikan. Islam. Kami orang yang paling baik dan tidak melakukan sesuatu kecuali perbaikan. Tanyakan mereka kepada mereka yang berkuasa. Tanyakan kepada mereka yang punya pengaruh. Tanyakan kepada pemimpin-pemimpin. Dan tanyakan kepada orang-orang yang punya peluang untuk membawa orang kepada pengaruhnya. Kalau kita katakan, jangan kau adakan pengerusakan, apa jawaban mereka? Kami sedang melakukan perbaikan. Maka iman fiddin rahimakumullah, hati-hati. Nah, Ustadz, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak disesatkan? Dan kita sebagai seorang muslim tetap tidak sesat. Yang pertama, ada dua hal yang harus dilakukan supaya kita nggak sesat. Dua hal, dua saja. Yang pertama, catat baik-baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta yang menciptakan kita, supaya kita nggak sesat. Maka saya rekomendasikan kepada Anda untuk membaca doa dan menghafal doa ini. Selalu minta kepada Allah, surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau sesatkan kami. Dan banyak doa-doa yang lain, ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Untuk doa ini, banyak maaf saya ulangi satu ayat. Ini mungkin sudah saya pernah sampaikan 2 tahun yang lalu, lupa kembali gara-gara corona. Nih, buka satu ayat yang sangat istimewa, surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. 2 ayat ini Masya Allah. Satu ayat ini Masya Allah mengandung 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita satu sunnatullah. Sunnatullah apa? Kalau kau minta, tak kabulkan. Ndak minta, ndak tak kabulkan, kata Allah. Minta banyak, tak kasih banyak. Minta sedikit, tak kasih sedikit. Sunnatullah. Megang api, panas. Makan bakso, enak. Sunnatullah. Minta kepada Allah, tak kasih. Tidak minta, no, kata Allah. Minta banyak, tak kasih banyak. Minta sedikit, tak kasih sedikit. Sunnatullah. Masalahnya, kebanyakan kaum muslimin mintanya kepada Allah sedikit. Sementara sahabat mintanya kepada Allah banyak. Sampai mau berangkat ke pasar para sahabat itu. Di pasar mau beli barang sing paling murah. Tahu barang sing paling murah di pasar apa? Al-uyah. Uyah. Itu minta kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki kepadaku. Uyah. Sementara kebanyakan kaum muslimin untuk persoalan penting tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tentang anaknya. Kenapa anak kaum muslimin bandel sekali? Sudah dimasukkan ke pondok, malah di pondok itu dia tambah rusak. Ketemu kawannya rusak. Bapak ibunya keliling kemana-mana, ikut daurah, ikut seminar supaya anaknya bagus. Anaknya tambah rusak. Kenapa? Kurang berdoa. Padahal bapak-bapak sekalian, dengan satu doa saja, kalau kita ucapkan dengan serius, wes anak kita menjadi the best. Satu doa toh, dan doa ini semua kita hafal. Apa itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, aku minta istri dan anakku 2 hal. Yang pertama qurrata a'yun.
Qurrata ayun ini puncak prestasi. Apa itu? Senang mata memandang, dingin hati melihat. Kenapa? Karena anak berada di puncak rasa takutnya kepada Allah. Qurrata ayun. Saya buka tafsir, kebanyakan ulama mengatakan qurrata ayun itu adalah anak takut kepada Allah. Yang kedua, imamul muttaqin. Ya Allah, kami jadikan anakku imamul muttaqin. Bukan orang bertakwa, tapi pemimpinnya orang bertakwa. Satu doa saja. Tapi karena kita jarang minta kepada Allah, untuk persoalan yang penting sekalipun kita tidak pernah minta kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Adua. Ada 3 hal kalau kita miliki, beres hidup kita di dunia. 3 hal. Yang pertama apa? Hidupnya istiqomah. Sebelum mati tobat nasuha. Waktu mati meninggal husnul khotimah. Itu semua diajarkan oleh Rasulullah doanya dan disarankan oleh ulama untuk dibaca, terutama bainal adan wal iqamah dan fi sujud, karena kata Rasulullah pada 2 hal itu doa la yurat, tidak akan ditolak. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qoblal maut. Tidak pernah minta. Yang kedua, sunnatullah yang kedua dari surat 40 ayat 60. Apa itu sunnatullah yang kedua? Selama ini kita beranggapan tidak sholat masuk neraka, ya Pak ya, tidak puasa masuk neraka, tidak berdoa tidak apa-apa, salah. Dijawab oleh Allah, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong atau enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina. Tidak berdoa masuk neraka jahanam. Maka iman fillah rahimakumullah, yang pertama yang harus dilakukan ad-doa. Doa. Khalas. Yang kedua apa? Nah, ini yang penting. Ustadz, yang kedua apa? Buka surat 6 ayat 153. Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan yang lurus, ikuti jalan yang lurus. Dan jangan kau mengikuti jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Pak, ini zaman fitnah, di mana-mana kesesatan. Kita tidak bisa menghindarkan diri daripada kesesatan. Yang bisa kita lakukan, kalau sesat kembali ke jalan yang lurus. Kalau sesat kembali ke jalan yang lurus. Kalau anak kita sesat, tarikin, kembali ke jalan yang lurus. Kalau istri kita sesat, ditarik, kembali ke jalan yang lurus. Fattabi'u wa la tattabi'u subula. Jangan mengikuti jalan yang nyimpang. Banyak maaf ini, saya ingatkan, di sekitar kita itu ada bentuk kesesatan yang menurut ulama berada di puncaknya. Semuanya berkumpul dan berkolaborasi untuk menyesatkan kaum muslimin. Yang pertama, Syiah. Sekitar kita ada sesat. Sekarang dikaburkan, seolah-olah Syiah itu bukan kesesatan tapi Islam, bukan kesesatan. Padahal Imam Ibnu Taimiyah mengatakan lebih kafir dari orang kafir. Yang kedua, komunisme. Satu ideologi yang paling jelek. Sikapnya terhadap ideologinya yang paling jelek. Sikapnya, keyakinannya terhadap Allah paling jelek. Karena dia menganggap tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Keyakinannya terhadap agama paling jelek. Dia mengatakan agama itu racun atau candu. Dan apabila berkuasa, berada di puncak kejelekan, mendolimi.
jajahannya. Sejarah membuktikan. Dan yang ketiga, banyak maaf, Islam Nusantara. Maka sekali lagi, di tempat berkecamuknya kesesatan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, fattabi'u, kembali ke jalan yang lurus. Ustadz, ini zaman apa? Zaman fitnah. Tandanya apa? Kesesatan berserakan di mana-mana. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, ya, dua hal itu dilakukan. Kembali ke jalan yang lurus. Ustadz, bagaimana untuk bisa kembali ke jalan yang lurus? Anda tidak akan pernah bisa melakukan kecuali Anda berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau di rumah tangga itu tidak ada Al-Quran, tidak pernah dibahas Al-Quran, tidak pernah keluar dari mulut sang bapak Al-Quran, tidak pernah keluar di dalam mulut ibunya di hadapan anaknya Al-Quran, sulit bagi mereka kalau sudah berada di kesesatan kembali ke jalan yang lurus. Sulit. Saya pernah sampaikan, ya, ini bapak-bapak ingat, ya, sekali Anda punya anak dan punya istri, Anda punya satu kewajiban. Apa kewajibannya? Surat 13 ayat 31 surat 31 ayat 13. Apa kata Allah? Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Saya garis bawahi satu kata, wa huwa ya'idu. Sang bapak itu wa huwa ya'idu, fi'il mudhari. Antum tahu artinya ya'idu apa? Selalu memberikan peringatan kepada anak dan istrinya. Pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan selalu dilakukan. Wah, ya itu. Kembali ke jalannya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Sekali lagi, kesimpulan yang pertama, ingat, Muslim punya peluang untuk sesat. Jangan tenang. Islam, insya Allah khair, fil jannah. Sebentar. Ulama pun bisa sesat. Tokoh masyarakat pun bisa sesat. Seorang guru bisa sesat. Nah, banyak sekali kisah tentang hal ini, ya. Tidak perlu saya ulang-ulang kembali. Dan jangan tenang Anda setelah membangun rumah tangga, alhamdulillah saya sudah memilih istri, anak saya masya Allah, sebentar, ya. Di tempat kuliahnya pun anak kita bisa sesat. Hati-hati, ya. Dan banyak maaf, ada kesesatan kadang berlabel Islam. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya. Banyak maaf, materi ini pengulangan, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Dan mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kepada hal-hal yang penting untuk kita jadikan sebagai satu pijakan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Kurang 4 menit ya? Cukup? Masih ada yang lain? Cukup ya? Sudah hampir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.